warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa nafa wa intifa' wal mudhakara wa tadhkir wal ifada wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa jilala alal khair ibtigha wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Para habaib yang sama-sama kita muliakan, para dzurriyyat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terlebih khusus kepada yang hadir yang mulia Al-Habib Zain bin Hamzah Al-Habsyi, Al-Habib Ali Zain Al-Abidin Ibn Alwi Al-Jufri, dan juga para habaib yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi takdim saya kepada teman-teman semua, dan juga para alim ulama, guru-guru agama, para dai, para mubaligh, wabil khusus guru kita bersama yang mulia Guru Abdul Hadi, Guru Ahmad Ghazali, Guru Fitri Faukanur, Guru Syairi, Guru Usman Al-Bantani, Guru Ahmad Raihan, Guru Muhammad, Guru Mimet, Guru Abrar, dan guru yang lain, para sesepuh, para tokoh-tokoh agama, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di malam yang mulia ini, di tempat yang mulia ini. Insyaallah mudah-mudahan tempat kita ini, kampung kita ini diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kampung yang aman, diangkat semua bala bencana, dan semoga para habaib dan para guru-guru kita Allah panjangkan umur mereka, Allah kabulkan segala hajat mereka, dan Allah bantu semua dakwah-dakwah dan urusan-urusan mereka. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita kembali lagi setelah beberapa minggu libur ya. Setelah beberapa minggu libur, karena yang pertama ada acara bertepatan yaitu haul gurus kumpul di Miftahul Jannah, kemudian bertepatan juga selanjutnya dengan pencoblosan pemilu. Jadi pemilunya sudah lewat, permusuhannya juga jangan diteruskan, karena banyak yang baper masih ini. Iya, baper ya. Banyak yang baper masih, yang naik siapa, yang kelahi siapa, seperti itu. Jadi jangan lagi bermusuh-musuhan. Berbeda pandangan itu wajar, tetapi tetap harus saling menjaga kerukunan seperti itu. NKRI harga mati. Assalam. Jadi kita sedikit menyambung masalah tentang rutinan kita atau pembacaan kitab kita ya. Sedikit, kita beberapa minggu yang lalu sudah membahas tentang masalah ruku. Kita masuk ke rukun sholat yang selanjutnya, yaitu al-i'tidal. Asabi al-i'tidal. Al-i'tidal lugatan al-istiqomah. Jadi i'tidal ini adalah pengertiannya secara bahasa adalah al-istiqomah, tegak. Jadi istiqomah itu tegak atau lurus. Secara syariat, i'tidal itu ayya'udar raqi ila makana 'alaihi qabla ruku'ihi. Jadi kembalinya seorang yang ruku ke keadaan yang dia sebelum ruku. Jadi kalau kita kan baca Fatihah itu berdiri ya. Nah, setelah Fatihah kita ruku. Nah, kembalinya dari ruku ini ke keadaan sebelumnya. Jadi kembali berdiri, itu namanya i'tidal. Jadi i'tidal ini salah satu rukun daripada rukun sholat.
Wa yushtaratu alla yaqsida bihi ghairah wa alla yutawwilahu ala dzikril masyru' fihi qatrul Fatihah. Fa in tawwalahu 'amidan 'aliman batalat sholatuh. Jadi disyaratkan, jadi setiap rukun dalam sholat itu punya beberapa syarat. Fatihah ada syaratnya, ruku ada syaratnya, i'tidal ada syaratnya, tasyahud akhir ada syaratnya, duduk antara dua sujud ada syaratnya. Semuanya ada syaratnya. Nikah ada syaratnya juga seperti itu. Semuanya itu ada perlu syarat-syarat. Masuk kerja ada syaratnya. Mau sekolah Beb ada syaratnya. Masuk kuliah ada syaratnya. Sama. Terlebih lagi ini kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Justru syaratnya ini yang perlu diperhatikan. Kalau kita sekolahan misalnya atau masuk kuliah, ada syarat-syarat halan. Beb, betul Beb. Depan Beb. Kalau di sekolahan itu ya, ini bukan meremehkan sekolahan ya, enggak. Kalau sekolah, kuliah itu ada syarat-syarat yang bisa ditinggalkan. Wah ini Pak, saya mau daftar anak saya untuk sekolah di sini atau untuk kuliah di sini. Apa aja syaratnya? Syaratnya ini Pak, bawa KTP, bawa ini, bawa ini. Kalau kita seandainya ada yang nggak mampu, ternyata dari persyaratan tadi ada yang nggak bisa terpenuhi, kita sebagai orang tua mungkin atau yang mengantar itu, ini Pak syarat ini kayaknya nggak bisa saya penuhi, gimana kalau saya kasih ini aja, ya, pakai pelancar lah misalnya. Oh ini nggak apa-apa ini, oh aman ini Pak, nggak apa-apa ini, masih bisa ada toleransi dari pihak-pihak dalamnya seperti itu. Ada orang dekengan dalam, apa istilahnya kusikdam itu? Orang dalam, ada bantuan orang dalam. Tapi kalau sholat ada syarat-syarat yang perlu diperhatikan, ada syarat-syarat yang menjadi sebab sah tidaknya kita sholat. Kalau satu syarat ini ketinggalan, tidak bisa kita ya Allah masa gini ya Allah, tidak bisa. Semuanya harus lengkap, semuanya harus terpenuhi seperti itu. Nah, diantara syaratnya i'tidal wa yusyaratu alla yaqsida bihi ghairah. Ketika i'tidal itu tidak bermaksud sesuatu yang lain. Jadi ketika i'tidal itu tidak bermaksud yang lain. Contoh gini, ketika orang ruku itu, pas ruku ini ada yang lewat, ular kah, kecoa kah, yang dia takuti. Akhirnya kaget berdiri gitu. Yang awalnya dia keadaan ruku, ketika ada sesuatu yang lewat, ular yang dia takuti, kecoa mungkin, atau tikus lewat, pokoknya membuat dia kaget. Nah kaget terberdiri, terbangun gitu. Nah berdirinya ini kan bukan karena i'tidal, ya, bukan karena i'tidal, maka tidak dianggap i'tidal. Kayak apa keadaannya? Maka dia harus kembali untuk ruku, kemudian baru i'tidal lagi seperti itu. Atau ada orang sholat, ada orang latah biasanya. Orang latah itu kalau dikagetin langsung refleks apa yang disebutkan karena meludah ya. Loncat ya. Nah gitu juga ketika ruku dikagetin, berdiri i'tidal. Nah berdirinya ini bukan karena kehendaknya untuk i'tidal, maka dia harus ruku lagi baru i'tidal, harus diulangin seperti itu. Dan juga i'tidal ini bukan termasuk rukun tawil. I'tidal ini rukun qasir. Jadi ada rukun tawil, rukun yang panjang, ada rukun qasir, rukun yang pendek. Sebagian ulama mengatakan i'tidal ini bukan sama seperti rukun-rukun lainnya. Ini hanya sekedar pemisah antara berdiri dengan sujud, pemisah antara ruku dengan sujud. Jadi kalau orang Fatihah ruku sebenarnya langsung sujud, cuman nggak bisa langsung sujud, harus berdiri dulu. Maka pemisahnya itu i'tidal namanya. Nah sebagian mengatakan i'tidal ini juga termasuk rukun, tapi bukan seperti rukun-rukun lainnya, hanya sekedar pemisah antara ruku dengan sujud. Nah karena dikatakan pemisah, tidak boleh dipanjangkan, Jadi jangan ketika i'tidal itu sami Allahu liman hamidah lamanya itu diam seukuran membaca suratul Fatihah. Jadi kalau diamnya lama, berdiri i'tidalnya lama, seukuran baca Fatihah berapa menit misalnya, 1 menit misalnya, maka berdirinya jangan lebih dari 1 menit atau seukuran membaca
membaca Fatihah. Kalau membaca Fatihah atau seukuran membaca Fatihah i'tidalnya tadi, dia sengaja dan dia tahu hukumnya, maka sholatnya batal. Tak apa-apa lama-lama, enak berdiri, capek kalau ruku, capek kalau sujud, i'tidal aja lama-lama. Maka dia tahu hukumnya, dia tahu ilmunya, maka sholatnya batal. Jadi nggak boleh memperlama atau memperpanjang i'tidal. Ya, ini mu'tamad inda Syafi'iyah. Pendapat mu'tamad Imam Syafi'i, i'tidal ini rukun qasir, rukun yang pendek, jangan dipanjangkan. Tapi sebagian ulama ada yang mengatakan i'tidal ini tetap termasuk rukun yang tawil, rukun panjang, seperti Imam Nawawi. Meskipun lama nggak apa-apa. Kalau mengikut pendapat Imam Nawawi, rukun tawil atau rukun yang panjang nggak apa-apa lama. Tapi yang paling mu'tamad mazhabnya Imam Syafi'i, i'tidal ini adalah rukun qasir atau rukun yang pendek. Jadi rukun qasir itu i'tidal dan juga duduk antara dua sujud. Ini nggak boleh dilama-lamakan. I'tidal ukurannya jangan sama dengan membaca Fatihah. Duduk antara dua sujud ukurannya jangan sama seperti membaca tasyahud akhir seperti itu. Kalau dia sengaja dan dia tahu hukumnya, maka ketika dia mengerjakan itu hukumnya batal. Di kitab ini mengatakan rukun qasir, i'tidal dan duduk antara dua sujud. Allah yutawilahu ala dzikril masyru'. Nah, di sini disebutkan tidak memanjangkan lebih dari zikir yang disyariatkan. Yang masyhur, ya, masyhur ketika i'tidal itu kita membaca apa? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Tapi sebagian riwayat diriwayatkan dari Rifa'ah ibn Rafi', dikatakan beliau berkata, kami sholat di belakang Nabi. Ketika kami sholat di belakang Nabi, ketika Nabi itu mengangkat kepalanya dari ruku, ada seseorang di belakang ngomong, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Tapi kalau dalam riwayatnya Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nah, setelah selesai sholat, Nabi nengok, manil mutakallim, siapa yang ngomong? Kata Nabi, aku ya Nabi. Lalu kata Nabi, aku melihat bid'atan wa salatina mualakan, aku melihat lebih dari 30 malaikat berlomba-lomba mencatat pahalanya tadi, atau berlomba-lomba mencatat siapa yang duluan. Jadi sebagian riwayat mengatakan mereka berlomba-lomba, lebih dari 30 malaikat berlomba-lomba untuk duluan nyatat. Oh, ketika dibaca ini 30 lebih malaikat itu berlomba-lomba untuk siapa yang duluan nyatat. Jadi berebutan gitu nyatat. Siapa yang paling. Jadi kalau yang nyatat, oh ini saya yang duluan nyatat, akhirnya disetorkan sama Allah. Sebagian riwayat mengatakan berlomba-lomba untuk mencatat berapa jumlah pahala yang dibaca sama orang tersebut tadi. Jadi terserah mau pakai yang mana, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, atau Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Jadi itu. Kemudian gini, ketika sholat ya, setiap pergantian rukun kita itu bacanya apa? Imam misalnya Allahu Akbar, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa i'tidal ini beda sendiri? Sami Allahu liman hamidah. Jadi awal mulanya kenapa Sami Allahu liman hamidah? Awalnya itu sama, Allahu Akbar juga. Ketika mau ruku Allahu Akbar, ketika i'tidal Allahu Akbar juga. Sampai terjadi sebuah peristiwa. Peristiwa ini terjadi sebab Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini selalu iklan. Minum santri. Ini produk Guru Abroad, insyaallah. Jadi ketika suatu saat, nah ini Sayyidina Abu Bakar ini selalu sholat di belakang Nabi. Jadi istilah sholat di belakang Nabi itu belum tentu pas di belakang Nabi.
bisa di shaf pertama, shaf kedua, shaf ketiga. Artinya selalu berjamaah dengan Nabi. Nah, suatu ketika Sayyidina Abu Bakar ini entah ada kesibukan atau apa, ke masjidnya ini telat, tapi pengen niat tetap jamaah. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar ini berlari. Kalau dalam kitab itu disebutkan harwalah. Nah, tapi harwalah ini berlari ini sebelum dilarang. Jadi sebelum ada syariat dilarangnya berlari mendatangi sholat, Sayyidina Abu Bakar ini berlari. Tapi kalau sekarang ini sudah ada nahyin, sudah ada larangan untuk berlari ketika sholat. Jadi gini, ketika kita masbuk, jangan kita datang untuk jamaah ini dalam keadaan berlari. Nah, ketika berlari itu otomatis kan ngos-ngos ya. Nah, ketika takbiratul ihram itu nggak fokus. Nah, pokoknya diusahakan jangan juga santai, jalannya agak dicepatkan, tapi nggak perlu berlari. Sedangkan berlari itu hukumnya dilarang. Nah, ini Sayyidina Abu Bakar lari datangin jamaah ini, jangan sampai ketinggalan. Sebelum ada larangan lari ini tadi. Nah, ketika sampai masjid, Sayyidina Abu Bakar ini ngelihat Nabi itu baru takbiratul ihram, takbir untuk mau ruku. Artinya sempat kan masih untuk jamaah. Nah, ketika masuk masjid, jamaah ini baru mau ruku. Takbirnya Nabi itu baru mau ruku. Allahu Akbar. Sayyidina Abu Bakar ngelihat ini ngucap alhamdulillah. Alhamdulillah masih sempat gitu nah jamaah. Fanazal Jibril, maka malaikat Jibril datang. Ya Muhammad ngomong sama Nabi, ya Muhammad, sami Allahu liman hamidah. Qul sami Allahu liman hamidah. Artinya sami Allahu liman hamidah itu taqabbalallahu minhu hamdah. Nabi atau Allah itu mendengar atau menerima pujian dari hambanya. Jadi Sayyidina Abu Bakar tadi sampai ke masjid, Nabi baru takbir untuk ruku, artinya menyempati untuk jamaah. Nah, Sayyidina Abu Bakar bangga atau syukur, gembira masih sempat untuk jamaah sama Nabi. Makanya Sayyidina Abu Bakar mengucap alhamdulillah. Nah, sami Allahu liman hamidah itu Allah mendengar pujian dari hambanya. Allah itu mendengar siapapun yang memujinya. Maka turun malaikat Jibril ngomong sama Nabi, ya Muhammad, sami Allahu liman hamidah, faqul sami Allahu liman hamidah. Maka mulai saat itu disunnahkan membaca sami Allahu liman hamidah sampai sekarang ini. Jadi berkat siapa? Berkat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum ada kejadian itu, takbir Allahu Akbar. Jadi ketika i'tidal itu Allahu Akbar. Nah, semenjak ada kejadian malaikat Jibril dengan sebab kejadian Sayyidina Abu Bakar yang kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi untuk baca itu, maka disyariatkanlah saat itu, disunnahkan pada saat itu membaca sami Allahu liman hamidah sampai sekarang. Jadi kalau kita i'tidal sami Allahu liman hamidah. Jadi itu tadi pembahasan tentang i'tidal. Syarat yang ke-8 atau rukun yang ke-8 yaitu tumakninah. Nah, tumakninah ini wajib di setiap rukun. I'tidal, ruku, sujud, julus baina sajdatain, semuanya wajib i'tidal. Semuanya wajib tumakninah. Tumakninah itu apa? Sukunul a'dha bihaitsu lain. Sukunul a'dha biqadri subhanallah. Ya, i'tidal apa? Tumakninah. Diamnya anggota badan ukuran membaca subhanallah. Jadi diam. Jadi ketika i'tidal juga sami Allah liman hamidah. Tangannya jangan diayun gini. Nah, harus ada seluruh anggota tubuh yang diam, baru dianggap ada tumakninah. Jadi kalau sami Allah liman hamidah, badannya tetap diam, tapi tangannya goyang seperti ini, sami Allah liman hamidah. Baru dia ruku, maka nggak sah salatnya. Karena apa? Karena tidak ada tumakninah di situ. Tumakninah ini wajib di setiap rukun, apapun rukun itu. Makanya ada yang daerah mana? Daerah London, Beb. Ya, tarawih 7 menit. Oh iya. Ya, itu 23 rakaat 7 menit di London. Beb. London. Kita nggak sah salatnya. Kalau dalam segi fikih nggak sah salatnya. Karena apa? Tumakninahnya nggak ada. Fatihahnya nggak jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nggak jelas. Itu otomatis nggak sah salatnya. Otomatis nggak sah salatnya. Jadi perlu ya tidak perhatikan perlu tumakninah, diperhatikan tumakninahnya.
Jadi ruku harus ada tumaninahnya, i'tidal ada tumaninahnya, sujud juga harus ada tumaninahnya. Ya, itu mungkin itu dulu ya untuk pembahasan kitab kita. Jadi malam hari ini insya Allah tawakuf sementara ya. Jadi saya mewakili sahibul bait atau khadimul majelis mengucapkan banyak-banyak minta maaf, banyak-banyak minta halal, minta ridha apabila selama kita pemajelisan setahunan ini banyak kekurangan, ya mungkin sering libur atau tempatnya kah panas atau apapun itu. Sekali lagi kami mengucapkan banyak-banyak minta maaf, minta halal, minta ridha kepada pian-pian semua. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat badan, dipertemukan lagi di tahun yang akan datang. Sedikit kita akan menempati atau menemui bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini bulan yang bulan untuk memanen. Apapun yang kita tanam akan kita panen. Nah, bulan Ramadan ini adalah bulan untuk memanen. Jadi kalau bulan Ramadan ini jangan kita berharap mendapatkan Lailatul Qadar. Dan kita berharap mendapatkan ampunan Allah kalau kita di bulan Ramadan hanya sekedar puasa secara pengertiannya saja. Jadi perlu ada amal ibadah yang kita tingkatkan. Ya, jadi kalau ada sholat sunnah kita biasa rutin, selain di luar Ramadan ada sering sholat duha 2 rakaat. Nanti sholat ketika misalnya di bulan Ramadan kita tingkatkan. Pokoknya semua amal ibadah kita tingkatkan di bulan Ramadan. Jangan kita berharap aku mendapat Lailatul Qadar, tapi nggak ada baca Quran, nggak ada sholat tarawih, nggak ada sedekahnya, nggak ada iftarul masakin, nggak ada. Itu jangan kita berharap seperti itu, karena di dalam syair itu disebutkan Yagusul bahra man talabal la'ali wa man talabal ula sahiral layali wa man talabal ula min ghairi kaddi adha'al umra fi talabil muhali. Yagusul bahra man talabal la'ali. Orang itu kalau cari apa namanya Beb? Yang di kerang itu apa? Mutiara. Ya, jadi orang itu kalau mau cari mutiara itu tak bisa dia apa namanya, kayak kita ini nggak ada baju biasa ini, pinggir laut nyemplung dapat mutiara, itu nggak mungkin. Kalau orang mau cari mutiara itu dia harus pakai pakaian untuk menyelam, bawa tabung oksigen, terus pakai kapal. Mutiara itu nggak ada di pinggir-pinggir pantai, pinggir laut itu nggak ada, di tengah harus pakai kapal baru nyelam, susah. Makanya yaghuful bahra man talabal la'ali. Orang itu kalau mencari mutiara harus panjang prosesnya ke laut, bawa baju renang, bawa oksigen, baru dia nyelam. Aman talabul ula sahiral layali. Orang yang cari keistimewaan itu bangun malam, menghidupkan malam bulan Ramadan, baca Quran, baca sholawat, baca zikir, taraweh. Taraweh itu termasuk salah satu dikatakan yang menghidupkan malam Ramadan. Aman talabul ula min ghairi kaddin. Orang yang pengen keistimewaan tanpa adanya usaha, tanpa adanya kerja keras. Aku mau alim, tapi hadir majelis jarang. Hadir majelis ketika guru jali, guru hadir atau Habib nerangkan, main HP, pikirannya kemana-mana. Aku pengen alim, tapi nggak mondok, misalnya seperti itu, nggak hadir majelis, nggak belajar sama guru. Morong-morong harap ilmu laduni seperti itu. Terus man talabal ula min ghairi qaddin ada al umrah fi talabil muhali. Maka orang yang seperti itu tadi, ada al umrah fi talabil muhali, maka dia sama seperti mencari sesuatu yang mustahil. Dia menyanyiakan umurnya dalam mencari sesuatu yang mustahil. Majelisan di sini nggak ada, insya Allah di sini nggak ada. Semuanya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang amil dan alim, orang yang berilmu dan orang yang mengamalkan ilmu. Dari majelisan tapi nggak dapat apa-apa. Ketika belajar, ketika diterangkan, pikirannya kemana-mana, kemudian berharap menjadi alim. Maka disebutkan tadi ada al-umrah fi talabil muhali, sama seperti dia menghabiskan umurnya dalam mencari sesuatu yang mustahil. Pengen mutiara tapi gak nunggu pinggir laut.
dia ada nyelam, dia ada pergi ke tengah laut, dia ada di naik kapal, itu seperti mencari sesuatu yang mustahil. Jadi itu saja, insya Allah kita sambung lagi di setelah bulan Ramadan. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, semoga hajat kita kabul, semoga kita semua ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang menjalankan ketaatan dan ibadah di bulan puasa semaksimal mungkin, dan ketika nanti hari rayanya kita dicatat Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang diampuni seluruh dosa-dosanya. Sekali lagi saya mohon maaf apabila selama majelisan banyak kesalahan, kami minta maaf, minta ampun, minta halal, minta ridho kepada antum semua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadzal minni wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.